Tanggal 25 Juni tahun 1945. Yesus kembali ke rumah Zelot sendirian. Hari mulai gelap dan sore tenang dan tenteram sesudah terik matahari. Yesus melongok di pintu dapur, mengucapkan halo dan lalu naik ke atas, untuk bermeditasi di ruang atas, yang sudah dipersiapkan untuk makan malam. Ia tidak kelihatan sangat gembira. Ia kerap mendesah dan berjalan mondar-mandir di ruangan besar itu, sesekali memandang wilayah sekelilingnya, yang dapat terlihat melalui banyak pintu di ruangan besar ini, yang berbentuk seperti sebuah kubus di atas lantai dasar. Ia pergi keluar juga dan berjalan-jalan di teras menjelajahi rumah, dan ia berhenti di bagian belakang melihat Yohanes dari Endor yang berbaik hati menimba air dari sebuah sumur dan menyerahkannya pada Salome yang sedang sibuk. Ia melihat, menggelengkan kepalanya dan mendesah. Kuasa tatapannya menarik perhatian Yohanes, yang mendongak dan berkata, "Guru, engkau menginginkan aku?" "Tidak, aku cuma melihatmu." "Yohanes itu baik. Dia membantuku," kata Salome. "Dan Allah akan mengganjarinya juga untuk bantuan itu." Sesudah perkataan itu, Yesus kembali masuk ke dalam ruangan dan duduk. Ia begitu larut dalam pikiran hingga ia tidak memperhatikan ribut suara banyak orang bercakap-cakap dan langkah banyak kaki di lorong masuk dan lalu 2 langkah kaki ringan mendaki tangga luar dan menghampiri ruangan besar. Baru ketika Maria memanggilnya, ia mendongak. "Nak, Susana sudah tiba di Yerusalem bersama keluarganya dan dia segera membawa Aglai kemari. Apakah engkau ingin mendengarkannya sementara kita sendirian?" "Ya, Bunda, segera. Dan jangan biarkan seorang pun naik sampai semuanya berakhir. Aku berharap menghadapinya sebelum yang lain-lain kembali. Tapi tolong awasi agar jangan ada rasa ingin tahu lancang dalam diri siapapun dan teristimewa sehubungan dengan Yudas anak Simon. Aku akan mengawasinya dengan seksama." Maria pergi keluar dan sebentar kemudian kembali dengan menggandeng Aglai, yang tak lagi terbungkus rapat dalam mantol abu-abu besarnya dengan kerudung menutupi wajahnya dan tidak lagi mengenakan sandal bertumit tinggi dengan gesper-gesper dan tali temali yang rumit, seperti yang dia kenakan sebelumnya. Sekarang dia berpakaian seperti seorang Yahudi, dengan sandal rendah datar yang sangat sederhana, seperti sandal Maria, sehelai gaun biru tua di atas mana mantolnya dibalutkan, dan sehelai kerudung putih yang dikenakannya ala perempuan Yahudi kebanyakan, yakni hanya menutupi kepalanya dengan satu ujung terjuntai pada bahunya sehingga wajahnya hanya sebagian tertutup kerudung. Gaunnya yang sederhana, identik dengan yang dikenakan sebagian besar perempuan, dan kenyataan bahwa dia bersama-sama dengan orang-orang Galilea menghindarkannya dari dikenali orang. Dia masuk dengan kepala tertunduk, wajahnya semakin memerah di setiap langkah, dan aku pikir bahwa dia akan sudah berlutut di ambang pintu, jika Maria tidak dengan lembut menariknya pada Yesus. "Ini, Nak, perempuan yang sudah begitu lama mencari engkau. Dengarkanlah dia," kata Maria ketika ia dekat Yesus dan lalu undur diri, dengan menarik tirai-tirai menutupi pintu-pintu yang terbuka lebar dan menutup pintu yang dekat dengan tangga. Aglai meletakkan tas kain kecil yang dibawanya pada bahunya, lalu dia berlutut di depan kaki Yesus dan meledak dalam tangis. Dia prostratio di lantai, kepalanya beristirahat pada lengan-lengannya yang disilangkan di atas lantai. "Janganlah menangis seperti itu. Ini bukan saatnya untuk mencucurkan air mata. Seharusnyalah kau menangis pada waktu kau membenci Allah. Bukan sekarang sesudah kau mencintainya dan dicintai olehnya." Tapi Aglai terus menangis. "Tidakkah kau percaya bahwa itu benar?" Aglai berhasil berbicara di sela isak tangisnya. "Aku mencintainya, itu benar, sebaik yang aku dapat. Tapi meski aku tahu dan percaya bahwa Allah itu murah hati, aku tak dapat sungguh berharap untuk dicintai olehnya. Aku telah berdosa terlalu banyak. Mungkin suatu hari nanti aku akan dicintai, tapi aku masih harus menangis sangat banyak. Sementara ini aku sendirian dalam cintaku. Sama sekali sendirian, bukan kesendirian putus asa akan masa lalu, melainkan kesendirian penuh kerinduan akan Allah. Hingga tak lagi tanpa harapan, tapi sangat menyedihkan. Aglai, betapa masih sedikitnya kau mengenal Allah.
Kerinduan akan Dia merupakan bukti bahwa Allah tengah membalas cintamu, bahwa Ia adalah sahabatmu, yang memanggilmu, mengundangmu dan menginginkanmu. Allah tak dapat tinggal tanpa perasaan menghadapi kerinduan suatu makhluk, sebab Ia, Allah dan pencipta dari segala makhluk, yang membangkitkan kerinduan itu dalam hati. Ia membangkitkannya sebab Ia mencintai dengan cinta yang istimewa jiwa yang sekarang merindukannya. Kerinduan Allah selalu mendahului kerinduan makhluk, sebab Ia adalah yang paling sempurna dan karenanya cintanya jauh lebih hebat dan bernyala-nyala dari cinta makhluk. Tapi bagaimana dapat Allah mencintai kekotoranku? Janganlah berupaya untuk memahami dengan intelijensimu. Allah adalah abis kerahiman, yang tak dapat dipahami oleh intelijensi manusia. Tapi apa yang tak dapat dipahami oleh intelijensi manusia, dipahami oleh intelijensi cinta, cinta dari roh. Roh memahami dan dengan penuh percaya menembusi misteri, yang adalah Allah, dan misteri hubungan jiwa dengan Allah. Masuklah, aku katakan padamu, masuklah, sebab Allah menghendakinya. Oh, juru selamatku, jadi aku sungguh telah diampuni, aku sungguh dicintai, haruskah aku mempercayainya? Pernahkah aku berbohong padamu?